Kompas TV, ruang sidang di Pengadilan Negeri Cirebon sudah penuh oleh pengunjung dan juga para pemohon dan termohon. Dan informasi yang kami terima terakhir bahwa salah satu saksi fakta yang akan bersaksi hari ini, Liga Akbar, sudah tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi yang Anda saksikan ada visual dari dua saksi yang juga akan memberikan keterangan. Nah, ini yang Anda saksikan saat ini adalah Widya Sari dan Mega Lestari Supriyatin. Kedua orang ini adalah rekan dekat Vina, korban pembunuhan atau peristiwa yang terjadi di tahun 2016 lalu. Ya, saya kembali ke Prof. Jamin sedikit lagi membahas soal tadi, jika memang 8 terpidana ini begitu masif melawan begitu kepada Ibtu Rudiana dengan upaya hukumnya, segala upaya hukumnya, termasuk Saka Tatal yang saat ini menjalani PK, dan 7 terpidana lainnya yang seperti menunggu putusan PK ini untuk ancang-ancang mengambil PK juga, mengajukan PK juga terhadap kasus yang dihadapinya. Ini sangat masif, 8 terpidana melawan kembali Ibtu Rudiana dengan upaya hukumnya. Kalau begitu Ibtu Rudiana tidak bisa tinggal diam kalau memang semua against Ibtu Rudiana begitu saat ini. Justru saat ini penting ya bagi dia untuk hadir dan melalui jaksa penuntut umum justru tentunya betul. Nanti jaksa penuntut umum yang menghadirkan dia setelah kesempatan daripada pemohon PK. Jadi pemohon PK menghadirkan saksi, bukti, nanti giliran dari JPU untuk menghadirkan bukti saksi. Kita tunggu aja apakah dia nanti mau nggak untuk menghadirkan saksi bukti Ibtu Rudiana. Dan saya kira karena begini, Ibtu Rudiana ini kan masih aktif ya sebagai institusi kepolisian. Jadi jangan sampai nanti orang menilai kok orang kepolisian lembaga ini nggak taat hukum gitu loh, nggak mau melawan gitu ya untuk bisa, walaupun dalam konteks Ibtu Rudiana kan korban secara pribadi ya, personal. Tapi kan masyarakat susah ya untuk memilah kedudukannya sebagai pribadi dia sebagai korban anaknya meninggal, sebagai pelapor, dan di satu sisi dia yang mengambil para saksi untuk diperiksa, kan itu kan dua hal. Dia sendiri mengakui waktu itu melakukan investigasi mandiri kan pada tahun 2016 sebelum melaporkan. Bercampur aduk begitu. Itu yang kedudukannya harus dipertanyakan. Nah, inilah wadah kesempatan yang perlu bagi seorang Ibtu atau kepolisian dia sebagai pribadi untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan jangan dibilang ini terus nanti menggulung seperti es sehingga lembaga kepolisian, kepercayaan masyarakat menjadi turun ini. Oh, kok bisa ya polisi begini tidak mau mengklarifikasi, jangan-jangan benar apa yang diomongin, kan begitu kan. Masyarakat selalu berpikir kalau sudah diomongin selalu benar, kalau nggak ada tanggapan begitu. Jadi makanya perlu saya kira ya Pak Kapolri, Pak Listio Sigit untuk memerintahkan supaya Ibtu Rudiana juga ya walaupun secara proses kasusnya untuk bisa ini ikut membantah atau memberikan keterangan supaya jelas dan terang apa yang diungkapkan oleh si Ali Akbar dan juga Dede ini benar-benar benar atau enggak, jangan-jangan enggak benar gitu. Tapi kan asumsi kita sekarang karena enggak dibantah dianggap benar seperti itu. Ini yang sama-sama kita tunggu juga, memang upaya hukum yang sedang berjalan ini memerlukan memerlukan kontra pernyataan juga dari Ibtu Rudiana yang mungkin bisa saja sebenarnya dihadirkan oleh jaksa. Dan satu lagi Prof, bahwa kehadiran ini juga kehadiran Ibtu Rudiana jika memang diperlukan oleh jaksa dipandang, ini sepertinya juga bisa memulihkan citra Polri yang selama ini juga dinilai ya dalam kasus ini ya, at least dalam kasus ini saya yakin citranya juga akan menurun begitu kira-kira di mata hukum. Artinya sejak adanya movie atau film Vina ini lalu ditemukan kesalahan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku ini dan pencabutan ini kan semua awal muasalnya dari kepolisian yang melakukan penyidikan yang berubah. Padahal keterangan di putusan pengadilan itu ada yang menyatakan ini laka lantas gitu. Ada keterangan polisi awalnya, tetapi jadi keterangan pembunuhan begitu. Nah, jadi saya kira harus ini kan publik sudah menjadi atensi publik ya. Jadi kepolisian juga dipertaruhkan gitu, wibawa kepolisian dengan satu pelaku satu kepolisian ini. Jadi nggak apa-apa, hadirlah. Jadi saya kira lebih baik, lebih cepat, lebih bagus ya untuk memberikan keterangan ya. Apakah bentuknya konferensi pers, silakan. Kalau nggak mau ke pengadilan
ya bisa saja konferensi pers nanti didampingi oleh Humas Polri atau Kadipropam untuk bisa ikut ya untuk mengawal kasus ini supaya jangan liar kemana-mana, begitu maksudnya jangan sampai. Ini sebenarnya sudah nggak liar, ini formil kan gitu ya. Di pengadilan ini kan sudah formil. Jadi apa yang disampaikan ini tercatat sebagai bentuk legal statement gitu loh, bukan isu gitu. Jadi makanya legal statement kalau menurut saya harus dilawan dengan atau dibantah dengan legal statement juga. Jangan konferensi itu lagi gitu loh. Ya ini seringnya berkali-kali kemarin ini ya begitu, legal statement lalu ada konferensi pers di luar ruang sidang yang kedudukan hukumnya juga berbeda. Kira-kira seperti itu. Benar. Ya. Nah, saya ingin tanyakan juga nih Prof, kalau ada saat ini kan sepertinya tadi saya belum bisa pastikan juga, kami belum bisa pastikan juga apakah 5 atau 8 saksi ya sepertinya ya kisaran itu ya 5 hingga 8 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini. Nah, kalau menurut analisis Anda atau pengamatan Anda juga dalam gelaran sidang PK biasanya kalau untuk sidang pembuktian dengan katakanlah 8 saksi begitu, ini memerlukan sidang yang berkelanjutan atau berhari-hari atau cukup dalam 1 hari diselesaikan? Belum lagi besok sepertinya juga akan ada saksi, ada ahli yang gali keterangannya. Iya, saya sudah sempat juga dulu kita katakan ini bisa jadi panjang karena kalau saksinya banyak. Kalau jadi, tergantung saksi. Iya, tergantung saksi. Nah ini dari 8 saksi ini kalau memang dihadirkan semuanya pada hari ini, tentu harus diselesaikan sampai jam berapa juga harus diselesaikan karena tentu saksi ini kan punya kesibukan masing-masing ya. Dan juga saksi ini justru kalau dihadirkan di hari berikutnya bisa jadi nanti macam-macam, bisa keselamatannya dan segala macam ya, jadi berubah gitu. Jadi harus diselesaikan. Pada umumnya ya tentu saksi ini ada yang cepat, ada yang lambat ya, tergantung kepada substansi yang dia ingin sampaikan terkait dengan novum itu. Kalau dia jawabannya nggak tahu atau lupa atau ya saya nggak ngerti ya, itu cepat akan selesai cepat. Tapi kalau dia menerangkan banyak ngerti dan hakim ingin menggali lebih banyak lagi, ya pasti akan ditanya lebih dalam. Tapi kalau dalam konteks sidang begini dari PK, hakim itu nggak begitu aktif karena dia tidak mencari kebenaran material daripada bukti ya. Dia cuma tanya sedikit nggak banyak lah, tapi lebih banyak terkait dengan formalitas bukti. Bukan buktinya ini ada terkait dengan itu nggak, kamu nggak, jadi nggak itu hanya memperkuat novum gitu ya. Iya, dia hanya formalitas. Benar nggak isinya seperti ini kamu katakan, benar nggak dapat ini kamu yang ngomong, ya benar. Udah cukup, dia nggak akan nanya, oh dari mana kamu tahu, oh dari mana, benar nggak? Nah itu berarti yang akan menggali kuasa hukum dan pihak pemohon dan termohon? Iya, jadi yang paling aktif ya mereka, hakim ini, ya. Beda kalau pokok perkara yang diperiksa ya, kalau pokok perkara hakim ikut seperti orang yang menggali lebih dalam gitu. Tapi kalau dalam kasus ini hanya formalitasnya aja. Jadi yang paling banyak berdebat nanti yang kita lihat adalah para saksi, para kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum. Jadi hari ini diperkirakan mungkin akan paling banyak mungkin akan ada 8 saksi fakta yang akan dihadirkan. Dan salah satunya atau beberapa diantaranya sudah tampak di ruang sidang. Ada Liga Akbar yang ada di kiri atas layar kaca Anda. Ini adalah Liga Akbar. Lalu juga di kanan layar kaca Anda, kanan atas, itu ada saksi dari kuasa hukum Saka Tatal juga yang dihadirkan. Ini adalah 2 rekan dekat dari korban Vina, bernama Widya Sari dan Mega Lestari Supriyatin. Nanti kalau memang besok ada sidang lanjutan begitu, kabarnya begitu, ini kan juga sepertinya akan menghadirkan ahli juga. Ini kan akan memperkuat beberapa novum juga nih yang diajukan oleh Saka Tatal. Nah, saya tertarik dengan pernyataan kuasa hukum Saka Tatal yang rencananya katanya menghadirkan mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji dan juga mantan Wakapolri Pak Ugro Seno. Ini dalam beberapa kesempatan yang lalu Pak Susno Duaji di layar Kompas TV juga berkesempatan saat live mengatakan sepertinya tidak pas katanya untuk hadir karena tidak berkapasitas sebagai ahli karena saya adalah pelaku begitu, pelaku penyelidik dan penyidik begitu kepolisian. Bisa berubah nggak pendapatnya kalau memang dibutuhkan kira-kira nanti ada substansi yang pas begitu dikaitkan kepada sosok Pak Susno Duaji untuk menjadi sebenarnya ahli? Secara substansi Pak Susno ini punya kapabilitas ya sebagai mantan Kabar Eskrim, punya pengalaman
Dan dia juga sudah purna bakti kan. Artinya dia tidak terikat lagi pada institusi. Betul. Jadi dari sisi keahlian dia mumpuni, dari sisi keterikatan kedinasan dia sudah tidak ada terikat. Jadi sebenarnya kapabilitas dia sebagai ahli bisa. Dan saya yakin dia juga bisa jelaskan prosedur penyidikan dengan lebih baik begitu ya. Sebagaimana seharusnya begitu. Apalagi Pak Urgoseno juga ya. Kita kenal bagaimana integritas daripada Pak Urgoseno ya. Jadi saya kira kemampuan kedua belah pihak ini sangat dibutuhkan. Ya masalah personal ya saya kira ya. Bukan masalah kualitas. Gitu. Personalnya dia